Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, para sesepuh, para tokoh, para asatidz, wabil khusus pada Sohibul Bait, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memfasilitasi acara ini di tempat ini. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis, di dalam tempat dan acara yang sangat istimewa ini, terutama pilihan waktu yang sangat istimewa, subuh. Subuh merupakan waktu yang paling istimewa karena disitulah penghargaan yang Allah berikan kepada kita semua. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya orang yang sholat subuh itu akan disaksikan, didoakan ya oleh para malaikat. Jadi kalaupun mata di kepala kita tidak mampu melihat barang-barang yang gaib seperti jin dan malaikat, marilah sama-sama kita berupaya dengan mata batin kita, bahwa sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra tadi, kita ini hari ini sedang disaksikan, dikawal, didoakan oleh para malaikat sejak bangun keluar dari rumah, sholat subuh berjamaah. Jadi waktu subuh ini adalah waktu yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang keluar dari rumah ba'da sholat subuh adalah juga orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan oleh Allah para pengawal, ribuan malaikat mengawal kita. Jadi kita tidak perlu dan tidak membutuhkan pengawal-pengawal lain. Karena kalau Allah yang sudah turun tangan kepada kita dengan ribuan malaikat yang mengawal kita, tidak perlu jimat-jimatan, tidak perlu barang-barang sakti, tidak perlu berbagai macam amalan-amalan yang bikin susah. Cukup bangun subuh rutin, Allah akan backing kita, dukung kita, mengutus ribuan malaikat untuk mengawal kita. Subhanallah. Dan itu termasuk kita di antaranya yang hari ini sudah membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita menghadiri majelis subuh ini. Baik ya. Sebelum kita mulai, kita berwasilah untuk membaca surat Fatihah dengan harapan yang pertama, kita bermohon kepada Allah agar si Jalaluddin, dua Jalaluddin disebut Jalalain gitu kan, para pengarang kitab ini diberikan tempat yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita yang hari ini belajar ke beliau, bukan ke saya. Belajarnya bukan ke saya. Belajarnya ke guru yang nulis kitab tafsir ini, juga mendapatkan barokah dari ilmu yang kita dapat. Ciri ilmu yang barokah itu amalannya bertambah, udah gitu doang. Kalau amalnya bertambah, berarti ilmunya barokah. Kalau sekedar buat nempel di otak doang, ngumpulin clipping resep gitu kan, jago debat, menikmati indahnya berintelektual, pamer atraksi retorika, dan itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Syekh Qutb dalam kitab Ma'alim fit Thariq, di dalam muqaddimahnya dikatakan
di dalam bab 1 dikatakan ada jilul farid, ada generasi yang unik yang pernah terjadi dalam sejarah dan tidak pernah berulang. Saking hebatnya generasi itu, yaitu generasi para sahabat. Disebutkan oleh beliau mengapa Rasulullah berhasil membina para sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan karena para sahabat itu tidak menjadikan Al-Quran hanya untuk dicari keindahan sastranya, tidak hanya dicari keindahan ilmu pengetahuannya, tetapi kata beliau, para sahabat memperlakukan Al-Quran itu sebagai komando harian. Sebagai komando harian. Satu ayat turun, diamalin. Satu ayat turun, diamalin. Gitu ya. Dan itu juga yang pernah dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ngajarin murid-muridnya surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 3 bulan kagak ditambah-tambah, bolak-balik. Baca lagi surat Al-Ma'un, bolak-balik. Baca lagi, kagak ditambah-tambah. Akhirnya muridnya nanya, Pak Kiai, ini kok kita dari awal ngaji baca surat Al-Ma'un kagak ditambah-tambah. Kenapa ya gitu kan? Dijawab oleh kiainya, emang kamu udah ngamalin belum itu? Gitu kira-kira ya. Diamalin dulu, baru kita tambah nanti. Dari situlah mulai berdiri semacam panti asuhan yang ada sekolahnya. Dan yang bikin kita terharu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ikut ngejual barang-barang perabotan rumah tangganya supaya sekolah itu berdiri. Barang-barangnya dijualin. Subhanallah. Nah, dari panti asuhan itu ibaratnya kayak panti asuhan lah, karena yang diambil tuh orang-orang miskin, anak yatim gitu kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang bohong agamanya, orang yang mempermainkan agama, orang yang pura-pura beragama, dialah orang yang tidak peduli kepada nasib orang kecil, orang miskin, anak yatim dan seterusnya. Nah, mulai saat itulah berdirinya semacam panti asuhan, walaupun waktu itu mungkin tidak disebut panti asuhan ya. Pokoknya sekolah buat orang miskin aja gitu ya. Dan sekarang kita tahu jadinya kayak gini Muhammadiyah. Perguruan tingginya ada di mana-mana, sekolahnya di mana-mana. Sekarang ada 4 atau 5 perguruan tinggi di Jogja, di Surakarta, di Solo yang sudah berkaliber internasional perguruan tingginya. Subhanallah. Jadi baru surat Al-Ma'un aja udah kayak gitu diamalin gitu kira-kira. Jadi Muhammadiyah, apalagi kalau ngamalin surat Al-Baqarah yang begitu panjang gitu ya. Yuk sama-sama ya kita amalkan sholat subuh saja, Allah sudah nurunkan malaikat. Jadi kita menjadi orang yang sakti sebenarnya. Setiap orang yang sholat subuh, dia orang sakti. Kalau ikhlas karena Allah. Begitu pula Allah akan menurunkan para malaikat ketika kita istiqomah. Istiqomah itu konsekuen, konsisten, ajeg gitu. Orang bilang sini ajeg gitu ya. Rutin aja. Begitu. Mana buktinya? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku ini adalah Allah, kemudian dia istiqomah, memeluk dengan erat, ajak terus saja, nggak berubah, maka Allah akan turunkan kepadanya para malaikat. Nah, ada 2 kan? Tadi yang sholat subuh, sekarang yang ajak, yang istiqomah. Orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan kepadanya para malaikat yang malaikatnya mendoakan lagi. Udah diturunin, doain. Enak gak kalau didoain malaikat? Subhanallah. Malaikat yang doain kita. Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu merasa takut, gentar, sedih dan sebagainya, karena Allah telah menjanjikan kamu dengan surga. Jadi orang yang istiqomah balasannya adalah surga. Karena apa? Karena didoakan oleh para malaikat. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sekali lagi menyatakan bahwa taklim seperti ini adalah wasilah. Wasilah itu banyak macamnya. Persoalan kita adalah ada yang kalau di pesantren sehari 5 kali mungkin ngajinya kan. Nah, dia mah bisa urut gitu dari awal dikit-dikit, lama-lama habis.
Kalau kita dengan saya mungkin belum tentu seminggu sekali, maka saya cuplik-cuplik sesuai dengan kebutuhannya. Ambil satu ayat sono, satu ayat sini, sesuai dengan kebutuhannya supaya waktunya nggak basi. Contohnya sekarang 17 Agustus kemarin ya. Nah, maka saya ambil ayat untuk 17 Agustus gitu kira-kira. Nanti bulan September ayat PKI. Nah, kita cari ayatnya tentang PKI. Gitu. Ya, jadi kalau diurut ntar nggak kena, nggak keuber-uber, nggak nyandak-nyandak, pelan-pelan. Kecuali sehari 5 kali. Dan ini cuma sebulan sekali dengan saya kan. Nah, jadi itu bedanya gitu ya. Nah, jadi hari ini saya ambil terkait dengan hari kemerdekaan adalah surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-41. Semoga dengan ini kita akan mengerti. Sebenarnya banyak banget di antaranya surat surat An-Nur juga ayat 55 juga tentang kemerdekaan. Tuh ya. Nah, kita ambil satu ayat aja supaya nggak lama-lama. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ialah orang-orang yang apabila kami beri kewenangan kedudukan untuk mengatur bumi ini, atau dengan kata lain dibebaskan dari penjajahan, atau dengan kata lain diberikan kemerdekaan, aqamus shalah. Yang pertama mau menegakkan sholat. Yang kedua wa atauz zakat, mau menunaikan membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mengajak orang lain berbuat baik. Wa nahau 'anil munkar, dan mencegah orang lain dari berbuat jahat. Kemudian walillahi 'aqibatul umur, mau mengembalikan semua persoalannya kepada Allah, terutama nanti di akhirat. Kita minta katakanlah ganjaran dari Allah yang sebesar-besarnya dari segala apa yang sudah kita upayakan. Ada 5 ya. Aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ya. Nah, kita mulai di sini pas di ayat ini kebetulan tafsirnya sedikit. Giliran yang kemarin tuh yang dengan saya surat berapa ya kemarin, surat An-Nur ya kalau nggak salah ya, tentang hadisul ifki, panjang banget tafsir dari Jalalain. Nah, ayat ini dikit karena sudah sering diulang. Aqamus shalah udah diulang di ayat-ayat yang lalu gitu kan. Alladzina immakkannahum fil ardi, kata Syekh Jalaluddin menafsirkan di sini adalah, ini kagak kebawa kacamata ya, binasrihim ala aduwihim, ya, bebas dari penjajahan. Alladzina immakkannahum fil ardi, ialah orang-orang yang apabila kami beri kedudukan di muka bumi ini. Ayatnya kayak gitu ya. Tafsir dari Jalalain adalah binasrihim ala aduwihim, yaitu pertolongan dari para penjajah, dari para musuh-musuh. Nah, Indonesia kan dulu musuhnya ada ya. Ada Belanda, ada Portugis, ada Spanyol. Portugis sampai sekarang juga masih mewarnai lah ya di Timor Leste. Kemudian Spanyol di atas tuh ya, Filipina dan seterusnya ya. Kemudian Inggris pernah ikut-ikutan dompleng waktu Surabaya 10 November gitu ya. Kemudian Jepang gitu. Ala aduwihim, Allah menolong orang-orang yang pernah dijajah. Kemudian alladzina immakkannahum fil ardi, ialah orang-orang yang apabila kami beri kedudukan, berkuasa kira-kira gitu ya. Berarti oleh
Syekh Jalaluddin ini nafsir ini binasrihim ala aduwihim, telah ditolong oleh mereka itu oleh Allah, ya, kemudian bebas dari musuh-musuhnya, penjajahnya, baru bisa berkuasa, baru kita bisa ngatur. Kalau enggak bisa, gitu. Enggak imkan namanya, ya, enggak jadi. Makan nahum itu beri kedudukan. Kita punya kedudukan, punya kekuasaan kalau penjajah udah enggak ada. Nah, saya bantu lagi, sempat dikit baca semalam tafsir dari Ibnu Katsir. Karena kalau saya bawa tasnya nggak muat Pak, tebal banget, berat. Jadi yang nempel aja dah di kepala. Yang saya bawa cuma satu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ayat ini ditafsirkan oleh seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini menyatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk mengenang atau melukiskan peristiwa yang dialami oleh Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain yang terusir dari Mekah. Karena ayat sebelumnya, sebelum ayat 41-nya, Allah lagi berbicara tentang pengusiran orang-orang yang lemah. Dan akhirnya salah satunya kita tahu ya, ibarat sekarang tuh ngungsi gitu ya, pengungsi. Utsman bin Affan pernah ngungsi kemana? Ke Habasyah, raja Ethiopia yang Nasrani Pak, agamanya Kristen tapi baik. Dalam surat yang lain juga disebutkan ada orang yang baik, yaitu orang Nasrani disebutkan gitu ya, tidak memusuhi orang Islam. Disitulah para orang-orang lemah yang di Mekah, yang nggak punya backing, yang nggak punya kedudukan, yang nggak punya keluarga apa ya sekarang ya, klan yang disegani gitu ya, diusir gitu ya, keluar, sehingga mengungsi keluar kota Mekah. Kok Nabi Muhammad belum? Karena Nabi Muhammad masih ada Abu Thalib, nggak berani. Kemudian ada ikatan dengan keluarga Hashim dan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi nggak berani mengusir Nabi Muhammad. Ada yang dipandang, gitu loh. Kita nggak boleh menjadikan marga atau gelar atau raden itu jadi kebanggaan, nggak boleh. Tapi untuk dakwah, untuk memenangkan Islam itu boleh, kan gitu ya. Artinya kalau kita keluarga biasa saja nggak dianggap, akhirnya kita terhina, diusir, dizolimi. Nah ini buktinya, Utsman dan lain-lain terusir dari Mekah. Gitu. Tetapi ada orang yang nggak berani diusir. Kenapa? Karena punya di belakangnya gitu, ada backingnya, kira-kira gitu ya. Nggak berani ngusir. Rasulullah punya backing, jadi nggak berani. Makanya ketika Abu Thalib meninggal, baru Rasulullah hijrah. Udah nggak ada lagi yang backing soalnya. Wah ini udah bahaya. Gitu. Rasulullah kan hijrah setelah Abu Thalib meninggal. Abu Thalib membela Nabi padahal belum Islam. Jadi sedih banget Nabi Muhammad itu ketika Abu Thalib meninggal karena tidak masuk Islam. Loh kok ngebela habis-habisan? Ngebelanya bukan karena iman, bukan karena Islam, tapi ngebelanya karena sayang ponakan. Gitu. Nah inilah sekali lagi kesedihan Rasulullah sampai ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun, karena hidayah itu adalah milik Allah. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Baik ya. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan khutbah menyampaikan ayat ini, menafsirkan ayat ini juga. Jadi ada dua nih. Pertama dari Utsman bin Affan,
selaku sahabat dan menantunya Nabi sekaligus, Utsman bin Affan itu mendapat gelar Dzun Nurain, yang mendapat 2 cahaya. Kenapa dapat 2 cahaya? Karena dia dapat 2 anaknya Nabi, gitu ya. Luar biasa. Tapi atu-atu Pak, nunggu meninggal dulu, bukan langsung diambil 2, nggak boleh gitu kan. Dzun Nurain, yang mendapat 2 cahaya, artinya dapat jadi menantu Nabi, 2 anak Nabi sekaligus. Subhanallah. Nah, yang kedua ditafsirkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika lagi khutbah ngebacain ayat ini. Apa yang ditafsirkan oleh Umar bin Abdul Aziz? Beliau menyatakan bahwa yang namanya kedudukan dan kekuasaan itu ya harus bisa digunakan untuk mengajak orang berbuat baik, para penguasa. Begitu pula rakyatnya, gitu ya, yang sudah diberikan kemerdekaan juga sama, harus mau, bukan hanya penguasa saja yang ngajak-ngajak orang, yang menggunakan kekuasaannya, yang menggunakan mulutnya, yang menggunakan tangannya, yang menggunakan ilmunya, yang menggunakan hartanya ya dengan hartanya. Untuk apa? Yang pertama di sini adalah aqamus sholat. Nah, oleh Jalaluddin ini karena udah sering di tempat lain dilewatin. Saya baca dari tafsir yang lain aja, yang disebut aqamus sholat bukan mengerjakan sholat, bukan melaksanakan sholat, tapi menegakkan sholat, mendirikan sholat. Lebih dari mengerjakan, lebih dari melaksanakan. Saya ambil saja tafsirnya dari yang lain. Dari Maraghi juga sempat baca dikit. Yang pertama katanya tepat waktu, jangan sering terlambat, terutama laki-laki ke masjid berjamaah. Yang kedua, menjaga kaifiyah, tata cara sholat yang rapi sesuai dengan sunnah Rasul. Yang ketiga, sholat berjamaah buat laki-laki. Yang keempat, khusyuk. Minimal kalau khusyuk itu paling minimal yang dibaca tahu artinya, gitulah. Bacaannya tahu artinya. Ya sekedar bacaan sholat mah harus kudu belajar dah, gitu ya. Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum tahu artinya supaya tambah khusyuk. Minimal. Jika itu dilaksanakan, itulah yang disebut menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Sholat tepat pada waktunya, tata cara yang baik, kemudian berjamaah yang laki-laki wajib, kemudian menjaga kehusuan hati dan seterusnya. Berikutnya, wa atau zakat. Ternyata Syekh Jalaluddin ini juga tidak menafsirkan lewat saja karena udah sering ya menunaikan zakat, membayar zakat, melunasi zakat. Zakat itu hak Allah, bukan hak kita. Jadi kalau kita tahan berarti kita makan uang haram. Saya ulang lagi ya, karena kita yakini semua milik Allah, tubuh kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, bumi langit milik Allah, termasuk harta kita juga milik Allah, maka zakat itu haknya Allah. Yang ngatur harta kita harus disalurkan ke tempat lain, kalau tidak kita makan barang haram, walaupun hasil peras keringat kita sendiri. Ya, kita doakan pada Sohibul Bait yang tadi cerita dengan saya sudah muakafkan tanah 2 hektar, semoga itu menjadi tabungan akhirat nanti, menjadi kapling di surga. Kita iri kan harusnya kan, sudah siap dengan kapling-kapling di surga atau villa-villa. Wah, siapa yang bikin masjid di dunia, kata Nabi, man bana masjidan. Nah, barang siapa yang bangun masjid di dunia, udah ada nih kan, Allah akan bangunkan villa. Waduh, keren kan, di surga. Mau jadi tetangga Nabi supaya dempet sama Nabi, gampang lagi caranya. Di surga tetangga Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan para orang tua asuh yatim seperti 2 jari ini di surga. Nabi tuh ngomongnya sambil begini nih, ana wa kafilul yatim
Saya dan orang yang mengasuh anak yatim seperti dua jari ini nanti di sorga. Artinya tetangga Nabi kita di sorga. Siapa yang mau menjadi orang tua yatim atau orang asuh anak yatim, menjadi tetangganya Nabi di surga. Karena Nabi ngomongnya sambil begini. Subhanallah, indah luar biasa. Kita lanjut ya. Kemudian yang paling penting dalam kemerdekaan ini, kita kepingin adil makmur. Betul nggak kira-kira? Ya, ada 3 pilar. Ini baru 1 nih. 3 pilar, ya pondasi lah, supaya negara ini adil makmur. Yang pertama, zakat dan saudara-saudaranya diterapkan dengan beneran zakatnya gitu. Zakat dan saudara-saudaranya apa maksudnya? Zakat, infak, sedekah, wakaf, jariyah, fidyah dan sebagainya. Nah, itu zakat dan teman-temannya. Yang kedua, ada dalam ajaran Islam sistem bermuamalah. Banyak banget, puluhan Pak. Saya aja nggak sanggup hafal. Ini yang saya hafal aja ya. Ada musyarakah, ada mudharabah, ada murabaha, ada mubaya'ah, ada muzara'ah, ada wadi'ah, ada qadrul hasan. Waduh, banyak banget. Itu cara transaksi, cara bisnis, puluhan diajarin oleh Islam. Supaya apa? Supaya tidak saling merugikan, supaya tidak eksploitasi, supaya tidak ada penindasan, supaya tidak ada monopoli, supaya tidak ada oligarki. Ya, tidak ada lagi eksploitasi. Kaila yakuna dulatam bainal agniya aminkum. Surat berapa itu? Surat Al-Hasyr ayat 7. Supaya harta di negara ini, kata Allah, jangan muter-muter di antara orang kaya doang. Di antara, kalau orang bilang sekarang tuh naga. Naga berapa? Ada naga 11, naga 9 katanya. Supaya harta ini jangan muter-muter di dia doang yang punya banyak hartanya. Supaya merata, kata Allah. Bahasa lainnya, supaya merata. Jangan dia doang yang megang duit. Surat berapa? Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Supaya harta ini merata, jangan dia doang yang megang. Ya. Baru 2 ya. Saya ulang lagi ya. Zakat dan saudara-saudaranya, zakat, infak, sedekah, wakaf, jariyah, fidyah dan sebagainya. Sistem muamalah, musyarakah, mudharabah, murabahah, muzara'ah, mubaya'ah, qadrul hasan, wadi'ah dan sebagainya. Satu lagi, sistem bermasyarakat. Cara bergaul kita diajarin. Tadi ayatnya udah 1 tuh. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Itu kan cara bermasyarakat. Kita peduli terhadap anak yatim. Kata Nabi, kalau kita masak sayur banyakin kuahnya. Supaya apa? Supaya tetangga dibagi gitu loh. Maksudnya jangan kuahnya doang, tetangga dibagi gitu ya. Apalagi yang masak ikan asin nih. Waduh, udah berapa meter aja kecium itu ikan asin. Padahal rasanya biasa-biasa aja. Tapi bikin merangsang orang jadi lapar. Gitu kan. Kalau ada orang lagi masak ikan asin, kita sereng aja. Waduh, langsung udah di rumah kepengen. Bagi. Terus apalagi kata Nabi, ada anak yatim dielus rambutnya. Maksudnya jangan dipegang doang rambutnya, kasih cep-cepan gitu. Ya. Masa dipegang doang? Itu bahasa Nabi halus banget gitu. Kasih isyarat, suruh ngelus rambut anak yatim. Kagak disebutin kasih amplop, enggak, tapi udah kesono maksudnya. Masa dielus doang? Gitu. Halus bahasa Nabi. Kemudian ada satu lagi nih Pak yang tidak kita duga. Pesta perkawinan diajarin. Makanan yang paling jelek kata Nabi adalah makanan dalam pesta perkawinan, walimah. Jika yang diundang orang-orang kaya saja, orang miskin kagak diundang. Nah, jadi yang namanya sakral, yang namanya semarak dalam ajaran Islam itu khusyuk, apalagi namanya ya, bukan karena gedungnya yang mewah pernikahan. Bukan karena banyaknya yang hadir, bukan. Yang disebut pernikahan yang barokah, yang sakral adalah pernikahan yang sesuai dengan syariat. Di antaranya adalah ngundang orang miskin,
ngundang anak yatim. Saya pernah menghadiri salah satu pejabat Garuda. Dia udah ngerti Islam, subhanallah. Mewah, boleh nggak? Boleh. Mewah banget, boleh. Paling mewah, boleh. Satu syaratnya, ngundang anak yatim gitu aja. Ya. Jadi jangan dibilang kagak boleh mewah, boleh. Ini pejabat Garuda mewah banget. Tapi begitu selesai akad kita nggak boleh makan dulu, Pak. Nggak boleh makan, suruh nonton dulu. Anak yatim ada 12 bis. Disuruh makan dulu, kita nonton anak yatim makan. Namanya bocah makan ya belepotan, jadi berantakan itu. Setelah itu naik lagi bis, kasih amplop atu-atu. Tuh anak yatimnya dikasih amplop, bukan yang kondangan ngasih amplop itu ya. Dikasih amplop, pulang, baru kita makan bekas anak yatim. Subhanallah. Itu yang paling barokah. Indah, luar biasa. Saya baru sekali-kalinya kayak gitu. Walaupun saya udah 4 kali ya menikahkan anak, tapi cara ngundangnya nggak gitu-gitu amat kalau saya mah ya. Kadang kita barengin aja gitu kan, ngantri. Kadang kita bawain sebagian ke panti asuhan, sebagian gitu. Tapi intinya jangan sampai menikahkan anak yatim gak diundang. Jangan sampai, karena makanannya nanti itu paling jelek katakan. Dikutuk, dilaknat. Nauzubillah. Sampai begitu ajaran Islam mengatur keadilan, kesejahteraan, pemerataan, supaya tidak jadi kesenjangan, supaya ada cinta kasih, supaya ada persatuan bangsa. Ya, 3, saya ulang lagi ya. Zakat dan saudara-saudaranya, sistem bertransaksi, muamalah itu transaksi artinya kan, diatur cara bisnis dalam ajaran Islam, kemudian sistem bermasyarakat. Nah, jika tiga-tiganya mau dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, insya Allah. Tadi surat berapa tadi? Surat Al-Hasyr ayat 7, supaya harta kekayaan ini jangan dipegang oleh segelintir orang saja. Allah yang ngomong, supaya merata, kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Itu yang ketiga ya. Yang kedua. Aqamus shalah wa atau zakat. Yang ketiga adalah wa amaru bil ma'ruf, mengajak orang lain berbuat ma'ruf. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tugas kita mengajak. Yang memberi hidayah Allah, bukan kita. Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya, kan gitu ya. Maka tugas kita mengajak, mau atau tidak mau bukan urusan kita, urusan dia sama Allah. Jadi 100 kali kita ajak, nggak boleh kapok, nggak boleh nyerah, nggak boleh pundung. 1000 kali kita ajak, nggak boleh kapok, nggak boleh nyerah, nggak boleh pundung. 1.000.000 kali kita ajak, dia belum mau, nggak boleh kapok, nggak boleh nyerah, nggak boleh pundung, nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena 1.000.000 pahala sudah kita dapat. Mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayrallahu amalakum, bekerjalah kamu, Allah akan melihat kerja kamu. Yang dilihat apa? Kerja. Apa yang dilihat? Kerja, bukan hasil. Ingat ya? Dia mau atau tidak mau, urusan dia sama Allah. Tugas kita kerja, ngajak dia. Sekali diajak, 1 pahala dapat. 1000 kali diajak, 1000 pahala kita dapat. 1.000.000 kita ajak, 1.000.000 pahala kita dapat. Mau tidak mau bukan urusan kita, urusan dia sama Allah. Kalau dia mau, tambah lagi pahala jariah namanya, double. Nggak mau, kita dapat pahala. Dia mau, 2 pahalanya, pahala mengajak dan pahala jariahnya. Jadi jariah itu bukan duit saja Pak ya, ilmu juga jariah, ngajak orang juga jariah. Jariah itu artinya mengalir. Kita meninggal, dia jalan terus pahalanya, dapat terus. Jariah artinya tadi mengalir. Ada uang, ada ilmu, ada ngajak orang. Dia ngajak orang, kita ngajak orang, dia sadar, 2 pahala kita dapat. Pahala mengajaknya dan pahala jariahnya. Nah, sekali lagi tugas kita mengajak. Ayo kita ajak. Ya kalaupun semales-malesnya gitu ya, gini nah saya kasih tahu, paling males ya caranya ya. Apalagi sekarang zaman apa ya, pandemi gini ya. Pakai jempol aja dah ngajaknya ya. Caranya gimana? Caranya kita add-in tuh di Facebook. Orang-orang sini aja kita add, jangan jauh-jauh. Gampang nyarinya tuh. Orang misalnya tambahkan, ntar ketahuan. Kasomalan. Di sini apa ya? Lupa sih. Tanjung Wangi gitu.
Nanti teman-teman kita nggak jauh-jauh di situ. Nah begitu hari Jumat sore, Jumat malam kita share acara ini gitu kan. Wah akan ada acara. Nah itu udah yang paling males tuh kan. Cara ngundangnya pakai Facebook, pakai IG, pakai Twitter, pakai TikTok. Astagfirullahaladzim. Saya mah jengah, amali. Malu Pak pakai TikTok. Masa begini-begini. Ayat supaya apa? Supaya tadi kita ngamalin ayat ini. Wa amaru bil ma'ruf, mengajak orang lain berbuat ma'ruf. Ada yang saudara kita tuh di Kebon Jeruk hebat banget, jamaah tabligh. Mau dia itu datengin orang atu-atu ya. Dan setiap masjid yang ketua masjidnya atau pengurus masjid jamaah tabligh penuh 5 waktu, Pak. Penuh 5 waktu. Jadi supaya masjid penuh, angkat saja pengurusnya jadi jamaah tabligh. Insya Allah 5 waktu penuh. Saya udah buktikan di mana-mana. Ya, setiap ada masjid yang huruj-huruj gitu kan, setiap ada masjid yang pengurusnya jamaah tabligh, masjidnya penuh 5 waktu. Subhanallah. Kita harus banyak belajar dari orang-orang Kebon Jeruk gitu ya. Kita nyebutnya Kebon Jeruk, jamaah Kebon Jeruk. Itu dari India ya Pak ya. Pusatnya di India, kalau di Indonesia Kebon Jeruk di Jakarta pusatnya. Pesantrennya di Temboro, Magetan. Wah itu puluhan ribu menghafal Quran, masjidnya gede banget. Nah, nanti kalau bapak mau jalan-jalan, tuh kamu halaman istri saya di Temboro gitu ya. Subhanallah, luar biasa. Baik ya, kita lanjutkan. Yang keempat, wanahau anil munkar, mencegah orang lain berbuat mungkar. Mencegah orang lain berbuat mungkar. Mungkar itu adalah sebuah kejahatan yang orang udah tahu. Agama lain juga tahu, nggak pakai agama orang tahu. Contoh apa? Membunuh, nggak pakai agama orang tahu. Buktinya dibunuh nggak mau. Mau nggak gue bunuh lo? Nggak mau. Atau kan ngebunuh itu nggak bagus. Surat Al-Maidah ayat 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bisama kanu yaf'alun. Dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah orang-orang kafir dari keturunan Bani Israel yang kutukannya itu disampaikan melalui lidahnya Nabi Isa dan lidahnya Nabi Daud karena mereka diam. Nah itu yang keempat dan yang terakhir adalah walillahi akibatul umur, dan mau mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Artinya kita yakin sampai akhirat nanti Allah akan memperhitungkan. Kita yakin bahwa apa yang nanti kita lakukan ini yang tadi empat itu Allah akan punya perhitungan di akhirat. Jadi jangan sampai udah negara merdeka ini kita nggak percaya gitu kan. Ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, liberalis, kapitalis dan sebagainya. Sistem distribusi kapitalis, sosialis, komunis. Sampai ayam goreng, sampai tusuk gigi made in China, tusuk gigi cangkul impor, ubi singkong, masya Allah garam Pak, 2/3 ini negara laut. Negara Indonesia ini laut sama darat banyakan mana? Banyakan laut kan? Garam impor. Tuh muka kita mau ditaruh mana coba? Apa kita jualan air laut aja gitu kan, pakai tangki keliling-keliling, asin juga yang penting. Kan malu kalau garam apa impor. Nah, karena itulah maka jangan takut kita kembali kepada Allah. Allah sudah nyatakan tadi dalam surat berapa? Al-Hasyr ayat 7 supaya harta kekayaan ini di sebuah negara jangan numpuk beredar hanya orang-orang elit saja, harus adil. Caranya mau mengembalikan semua kepada Allah. Artinya di ayat ini kita berorientasi pada akhirat gitu ya. Akhirat. Kalau sudah berakhirat akhirat nanti dapat pahala dari Allah, ya udah ikutin. Contoh yang paling gampang ya di depan mata kita nih Pak ya, paling gampang. Sebelum pandemi, air, api, sinar matahari, oksigen, tumbuhan, hewan, semua sama Allah berikan. Sebelum pandemi, saat pandemi, dan nanti setelah pandemi insya Allah sama Allah berikan kepada manusia. Betul nggak kira-kira ya?
sama, gitu kan? Makanya Allah jamin dalam surat Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi, semua sudah Allah jamin rizkinya, sudah dijamin oleh Allah. Pertanyaannya, kan udah dijamin, kan oksigen sama, api sama, udara sama, air sama, hewan tumbuhan sama. Kenapa masih banyak yang kelaparan? Kenapa masih banyak yang kemiskinan? Kan pertanyaannya di situ. Tadi Allah udah jamin. Ya gampang. Ini yang kelima tadi, walillahi akibatul umur. Dia kagak mau diatur sama Allah. Sistem distribusi maunya dengan kapitalis. Sistem ekonomi maunya dengan kapitalis atau super kapitalis. Apa tuh super kapitalis? Apa Pak super kapitalis? Kalau di luar negeri yang kapitalis, jalan tol saja nggak boleh dikuasai swasta. Karena itu kepentingan umum. Sesuai dengan kalau kita Undang-Undang Dasar pasal 33 kan, hajat hidup orang banyak, air, matahari, oksigen, apalagi jalan, gelombang nih HP nih, nggak boleh gelombangnya ini dikuasai swasta, nggak boleh. Kalau konsekuen pasal 33. Jadi di negara kapitalis tol gratis gitu. Saya ke Australia waktu itu tol gratis. Kenapa? Karena hajat hidup orang banyak nggak boleh dikuasai swasta. Kalau super kapitalis, nah jalan aja dikuasai swasta, gelombang aja dikuasai swasta. Gelombang nih, kan gelombangnya GSM, CDMA, radio, televisi pakai gelombang. Itu nggak boleh swasta. Kalau ngikutin pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Artinya Allah sudah memberikan rezeki kita secara adil. Allah sudah memberikan air, tumbuhan, hewan, sudah cukup secukup-cukupnya. Tapi manusia ngebagi-baginya tidak ngikutin Allah. Gitu.